Akhirnya, dikira tidak biasa, ternyata kini menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, yaitu senjata makan tuan. Ketika sebuah tuduhan yang bersifat publik, siapa yang benar-benar korban dan siapa yang memilih untuk tampil menjadi seorang pahlawan? Hari ini kita mengangkat sebuah kisah yang tampak selebritas tapi menyentuh ranah moral, agama, dan dinamika kuasa dalam publik. Tentu saja kisah antara Wardanita Mawa dan Inara Rusli. Tuduhan, dugaan perzinahan, laporan polisi, pembelaan diri, dan tuduhan pansos. Semuanya berkumpul dalam satu frame media yang tak pernah tidur. Apa yang sebenarnya terjadi di balik headline? Apa yang hilang dari narasi kita? Mari bersama menggali bersama Kabar Recheck. Wardanita Mawa, seorang konten kreator dari Medan, dikenal sebagai ibu rumah tangga dan pembuat konten motivasi religius yang juga aktif di Instagram dan TikToknya. Ia menikah muda dengan Insanul Fahmi pada usianya 18 tahun di tahun 2019 dan dikabarkan memiliki satu anak laki-laki. Namun beberapa waktu yang lalu, Mawa melaporkan suaminya dan seorang wanita yang berinisial IR diduga Irana Rusli yang kemudian diidentifikasi publik sebagai Inara Rusli ke pihak kepolisian Polda Metro Jaya, tentu atas tuduhan dugaan perselingkuhan. Di sisi lain, Inara Rusli yang sebelumnya dikenal sebagai public figure yang pernah berseteru dengan isu perselingkuhan publik lain, kini berhadapan dengan tuduhan yang bisa mempengaruhi citra dan juga karirnya. Dalam sebuah pusaran media sosial dan pemberitaan online, tuduhan tersebut juga dibarengi dengan klaim dari publik bahwa Mawa pansos alias panjat sosial tentu saja menuduh bahwa aksi laporan tersebut lebih motivasi publikitas daripada keadilan. Ini adalah arena di mana moral dan juga hukum dan performa publik saling berkelindan, dan kita akan menyusuri dimensi-dimensi tersebut. Mawa mengaku memiliki sebuah bukti rekaman CCTV, rekaman suara, percakapan tangkapan layar pesan inisial IR dan suaminya sejak Agustus 2025. Lantas ia menyatakan bahwa komunikasinya dengan suaminya telah terhenti dan bahwa ia merasa telah dibohongi oleh orang yang paling dekat dan ia sayangi. Namun di sisi lain, IR yang diduga Inara Rusli, manajernya menyebutkan bahwa Inara Rusli terkejut dengan sebuah laporan ini, belum bisa banyak berkomentar, dan pihaknya masih meninjau sebuah perkembangan. Namun kedua, kita lihat bagaimana publik merespon. Kritik langsung muncul bahwa Mawa menggunakan peristiwa ini sebagai panggung, label pansos, mengindikasikan keraguan terhadap motivasi utamanya, apakah keadilan atau publisitas. Media sosial pun mengekspos bagaimana narasi perempuan korban dibentuk dan dibalik. Perempuan yang merasa dihianati mengambil tindakan hukum lalu dituduh sebagai korban yang memanfaatkan. Namun ketiga, kita lihat dimensi agama dan moral. Dalam banyak budaya termasuk budaya Islam di Indonesia, tuduhan zina tidak hanya membawa beban hukum tetapi juga stigma sosial dan teologi. Namun dalam hukum positif perlu pembuktian yang sangat jelas untuk tuduhan berat semacam dugaan perzinahan. Saya tidak menggantikan pandangan agama atau legal resmi, melainkan mengajak pemikiran kritis. Keempat, dinamika kredibilitas. Siapa yang memiliki bukti? Apakah bukti itu sah? Bagaimana publik menjustifikasi atau menolak sebuah klaim tersebut? Bagaimana media memperlakukan lelaki vs perempuan dalam skenario sebuah dugaan perselingkuhan publik? Kelima, bukti sosial dan reputasi Mawa. Sebagai kreator motif religius memiliki brand dan ketika ia menuduh publik, maka reputasi brandnya ikut menjadi taruhannya. Inara Rusli sebagai figur publik juga berada dalam posisi yang berada di hadapan opini publik yang luas. Menggali makna di balik sebuah peristiwa. Inti yang ingin saya sampaikan, peristiwa ini bukan hanya soal seseorang berselingkuh atau tidak. Ini adalah sebuah pertarungan narasi, siapa yang layak disebut korban, siapa yang layak disebut pelaku, dan siapa yang punya hak mengontrol sebuah kisah dan cerita ini. Namun, lahirlah sebuah narasi modern seringkali memberi ruang kepada korban untuk bersuara.
Namun ketika korban itu berbicara, suara itu bisa dilabeli sebagai pansos drama. Dengan demikian, korban dipaksa memilih diam atau dianggap oportunis jika ia bersuara. Namun di sisi lain, figur publik sebagai terduga pelaku menghadapi sebuah penghakiman publik yang sering tanpa klarifikasi legal atau moral yang mendalam. Hanya sebuah liputan sensasional. Namun lebih jauh, ketika moral dan hukum bertemu di ruang media, hasilnya sering bukan keadilan melainkan perform. Media dan sosial menuntut endingnya yang cepat. Pelaku tertangkap, korban menang, realitas jauh lebih rumit. Maka kita harus bertanya, apakah media sosial dan pemberitaan kita memberi ruang untuk kompleksitas keraguan proses hukum, rehabilitasi sebuah reputasi, atau justru mempercepat hukuman publik tanpa rekonsiliasi? Tentu saja, titik balik muncul ketika publik mulai mempertanyakan motivasi Mawa. Bukan hanya tindakan pelaporan, tetapi mengapa pelaporan tersebut dilakukan lewat sorotan publik yang besar. Tuduhan pansos muncul ketika narasi mulai berubah. Bukan lagi sekedar pelaporan, tetapi publik aksi. Pada saat aksi yang sama, reputasi Inara Rusli menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Bukan hanya tuduhan dari satu pihak, tetapi sebuah kecepatan media sosial mensirkulasikannya sebagai fakta. Tersuspensi hal ini mempertegas bahwa dalam era digital ini, terduga bisa dipidana oleh opini publik terlebih dahulu sebelum proses hukum benar-benar terjadi. Momen krisis lainnya, jika bukti yang diklaim setiap CCTV rekaman suara tidak disajikan publik secara transparan, maka klaim menjadi narasi yang kontroversial. Apabila bukti disajikan namun ditafsir beragam, maka keadilan menjadi spekulatif. Bayangkan di satu sisi, Mawa berdiri di hadapan kamera, mengaku terluka, mengaku dirugikan, bersumpah akan menuntut sebuah haknya yang telah ia rasa telah dikhianati. Namun di sisi lain, Inara Rusli melalui seorang manajernya menyatakan ia terkejut dengan sebuah tuduhan dan juga belum siap menjawab penuh. Namun media telah menjabarkannya sebagai pelakor. Media sosial ramai tagar memes opini pelakor pansos, korban drama di ruang itu. Namun kebenaran menjadi barter emotif, bukan riset. Bagi Mawa, ini soal keadilan rumah tangga dan reputasi. Namun bagi Inara Rusli, ini soal karir, identitas, dan juga stigma masyarakat Indonesia. Namun kini situasi, laporan telah diajukan ke pihak berwajib. Publik menunggu hasil puncaknya. Tapi sebuah reputasi sudah terbentuk dalam pikiran publik masyarakat Indonesia. Narasi telah digambar. Siapa yang akan menang? Apakah kebenaran hukum akan ikut atau kebenaran sebuah opini? Namun sebuah kasus ini mengingatkan kita bahwa dalam era informasi serba instan digitalisasi ini, tindakan hukum dan pertarungan reputasi berjalan paralel, kadang tanpa saling tunggu-menunggu. Korban bisa menjadi terdakwa publik, pelaku bisa menjadi terdakwa opini. Namun tentu saja kita sebagai penonton dan warga Indonesia yang kini melek digital, kita punya tanggung jawab menahan diri sebelum memvonis seseorang hanya karena headline atau berita yang juga belum jelas kebenarannya. Mengingat bahwa tuduhan berat seperti dugaan perzinahan dan juga perselingkuhan membawa sebuah konsekuensi besar sosial, moral, dan juga reputasi. Memahami bahwa bukti kuat bukan selalu berarti publikasi massal, transparansi, dan proses hukum juga penting. Mengingat bahwa narasi yang kita konsumsi adalah hasil sebuah pemilihan, bukan sebuah keseluruhan cerita. Namun untuk ini, saya menyarankan Anda bijaklah dalam menggunakan media digital yang telah tersaji pada abad ini. Kabar Dicek mengabarkan untuk Anda, semoga Anda menjadi bijak setelah menonton video channel dari Kabar Dicek.